Perilaku hidup bersih dan sehat atau yang disingkat dengan PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. PHBS dapat diterapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Tujuan dari penerapan pola hidup bersih dan sehat adalah untuk menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Dengan membiasakan pola hidup bersih dan sehat, kita akan terhindar dari berbagai virus, bakteri, jamur, dan parasit penyebab penyakit lainnya. Manfaat perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Menurut Lawrence Green, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hidup sehat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. Yang pertama, faktor predisposisi. Faktor-faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, faktor pemungkin. Faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat, misalnya puskesmas, posyandu, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor penguat. Faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, sikap dan perilaku para petugas kesehatan, dan sebagainya. Cuci tangan adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi diri Anda dan keluarga terutama di masa pandemi seperti saat ini, agar terhindar dari virus corona atau COVID-19. Berbagai kuman dan virus dapat menempel di tangan seperti saat Anda memegang uang, memegang gagang pintu, dan sebagainya. Cara mencuci tangan juga perlu diperhatikan agar tangan benar-benar bersih dari kuman dan kotoran. Berikut langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Terlebih dahulu, basahi tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan tuangkan sabun ke tangan. Yang kedua, gosok kedua telapak tangan. Yang ketiga, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Keempat, jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Selanjutnya, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Setelah seluruh tangan dibersihkan, bilaslah di bawah air mengalir hingga busa sabun hilang. Menggosok gigi menjadi salah satu aktivitas penting. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun sebaiknya juga rutin menggosok gigi. Setelah mengkonsumsi makanan, bakteri dalam mulut akan aktif. Bakteri memecah gula menjadi asam yang dapat mengotori email gigi dan menyebabkan lubang. Anak-anak biasanya suka mengkonsumsi makanan manis. Makanan manis ini dapat menimbulkan berbagai masalah di gigi jika tidak dijaga kebersihannya. Untuk memecahkan masalah tersebut yaitu kita harus menyuruh anak untuk menyikat gigi 2 kali sehari. Dengan cara menyikat, gosok seluruh permukaan gigi, bukan hanya bagian depan saja. Durasi sikat gigi setidaknya 2 atau 3 menit. Dan pastikan sikat gigi memiliki bulu yang lembut dan usahakan ganti setiap 3 bulan sekali. Untuk contoh selanjutnya yaitu mengkonsumsi air putih. Seperti yang kita ketahui, air putih juga memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh manfaatnya itu seperti mencegah dehidrasi, menurunkan berat badan, dan juga dapat menjaga konsentrasi kita. Pada umumnya, anak-anak lebih suka mengonsumsi snack atau cemilan daripada mengonsumsi makanan berat. Jangan biarkan anak membeli jajanan sembarangan. Jajan sembarangan dapat membuat kesehatan anak terancam dari berbagai penyakit.
Sebagai solusi, orang tua harus bisa memilihkan jajanan yang aman dan sehat untuk anak. Pilihlah jajanan yang sehat dan bisa menunjang tumbuh kembang anak. Berikut ini ada rekomendasi jajanan sehat. Jajanan ini sehat untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Jajanan ini juga mengandung kalsium yang baik untuk kesehatan tulang dan gigi, serta vitamin A, B12, dan C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Susu kemasan bisa jadi alternatif jajanan anak sekolah yang praktis. Selain kemasannya yang praktis, rasanya juga sangat disukai anak. Olahraga secara teratur merupakan solusi tepat untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan kepercayaan diri. Banyak orang yang berolahraga karena mengetahui manfaatnya yang beragam. Yang pertama yaitu membuat tubuh menjadi aktif. Yang kedua, meningkatkan mood. Yang ketiga, memperkuat tulang dan otot. Yang keempat, memperbaiki kualitas tidur. Yang kelima, menjaga kesehatan dan memori otak. Dan yang keenam, dapat mengurangi rasa sakit. Contoh selanjutnya dari pola hidup bersih dan sehat, yaitu mengkonsumsi sayur dan buah. Seperti yang kita ketahui, sayur dan buah itu memiliki serat dan sumber vitamin. Dengan mengkonsumsi buah dan sayuran, kita memperoleh banyak manfaat. Di antaranya itu dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita dan dapat mencegah penyakit tertentu. Aktivitas fisik merupakan kegiatan apapun yang dapat melibatkan pergerakan pada tubuh. Minim bergerak akan berpengaruh pada kesehatan baik fisik maupun psikis. Aktivitas fisik dapat dilakukan dengan mulai dari kegiatan sehari-hari, permainan aktif yang melibatkan fisik, hingga berolahraga. Berikut contoh aktivitas yang dapat dilakukan di rumah agar kita aktif bergerak, yaitu melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri seperti mencuci piring, menyapu, menyiram tanaman, dan sebagainya. Sampah merupakan material sisa yang tidak terpakai lagi dan dilepaskan ke alam dalam bentuk padatan, cairan maupun gas. Begitu juga besar dampaknya jika kita membuang sampah sembarangan, seperti di jalanan, di sungai, di selokan, dan lain-lain. Manfaat yang kita dapat jika kita membuang sampah pada tempatnya yaitu 1. Menjaga kebersihan, 2. Mencegah banjir, 3. Memudahkan daur ulang sampah, 4. Mencegah kerusakan air dan tanah, 5. Agar terlihat rapi dan indah. Contoh selanjutnya dari pola hidup bersih dan sehat adalah melakukan kerja bakti dengan siswa. Contoh yang bisa kita lakukan seperti menyiram bunga. Dengan melakukan kerja bakti, kita bisa menjalin kerjasama yang baik dengan anak didik kita. Program kesehatan sekolah atau kesehatan olahraga merupakan salah satu upaya kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat, termasuk anak sekolah, melalui aktivitas fisik, latihan fisik atau olahraga dengan bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Tujuan dari program kesehatan sekolah yaitu untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang humoris dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Memperkenalkan kesehatan kepada anak-anak usia sekolah pada dasarnya adalah mudah, karena pada umumnya di tiap sekolah telah ada unit kesehatan sekolah atau UKS. Pengertian dari UKS atau unit kesehatan sekolah adalah usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan serta perilaku hidup sehat kepada anak usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Selanjutnya, tujuan dari UKS itu sendiri yaitu memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan cara yang pertama, meningkatkan perilaku hidup yang bersih dan sehat, yang kedua, meningkatkan derajat kesehatan peserta didik, dan yang ketiga, menciptakan lingkungan yang sehat. Contoh program kesehatan selanjutnya adalah rutin melakukan olahraga. Dengan kita rutin melakukan olahraga ataupun senam,
kita dapat menjaga kesehatan dan meningkatkan koordinasi antara bagian tubuh dan juga banyak manfaat lainnya. Contoh program kesehatan yang bisa kita lakukan ialah mengukur tinggi badan siswa dengan rutin di sekolah. Dengan melakukan pengukuran yang rutin, kita bisa berkonsultasi dengan orang tua siswa apabila terjadi gejala tinggi ataupun berat badan anak yang kurang, sehingga bisa mencari solusi bersama-sama.